saya awalnya kerja kantoran, jadi lulus kuliah langsung kerja kantoran. Terus ya udah kesana kemari, udah keliling seluruh Indonesia ya. Sempat usaha juga besar, jatuh, ya akhirnya bangkit lagi. Terus mulai jualan angkringan ini, terus mulai jualan. Dari yang apa-apa semua saya kerjakan sendiri, mulai belanja, mulai nyuci piring, ngelayani, semuanya saya sendiri. Dan kita buka sampai jam 4 pagi. Oke cuan friend, balik lagi di Cuan Talks, dan kali ini kita ada di Angkringan Lekdul, salah satu angkringan yang khas Jogja yang ada di Bandung Timur. Tentunya nggak sendirian di sini, langsung bareng ownernya. Halo Lek, sehat Lek? Alhamdulillah sehat bagas waras. Masya Allah. Lek, boleh disapa dulu dong Cuan friend. Halo Cuan friend, selamat bertemu dengan Lekdul, angkringan fenomenal yang paling viral di Bandung Timur. Wah, luar biasa. Lek, ini kan saya lihat Lekdul ini jalan angkringan ini udah berapa tahun sih Lek? Ini tahun ke-13. Tahun ke-13. Tahun ke-13. Nah, biasanya Lek yang jadi pertanyaan dari teman-teman nih yang mau mulai usaha. Gimana cara nyiapin mental untuk Lekdul awal-awal nih? Dulu sempat kerja atau langsung usaha untuk memutuskan akhirnya memilih angkringan sebagai usaha yang udah bertahan selama 13 tahun. Ya, saya awalnya dulu juga kerja ya. Saya awalnya kerja kantoran. Jadi lulus kuliah langsung kerja kantoran. Terus ya udah kesana kemari, udah keliling seluruh Indonesia ya. Sempat usaha juga besar, jatuh. Ya akhirnya bangkit lagi. Terus mulai jualan angkringan ini, terus mulai jualan. Dari yang apa-apa semua saya kerjakan sendiri, mulai belanja, mulai nyuci piring, ngelayani, semuanya saya sendiri. Dan kita buka sampai jam 4 pagi dulu. Jam 4 pagi pertama ya, Lek. Tidur di sana. Saya tunggu di kursi itu, tidur ya sepi. Nah Lek, awal-awalnya kan akhirnya jalan selama udah 13 tahun ya Lek. Apalagi tadi Lek bilang sempat kerja ya Lek. Kerja itu berapa tahun dan apa momentum titik balik hingga Lek mutusin saya mau usaha, berhenti menjadi karyawan itu Lek? Saya pernah kerja di beberapa bidang ya. Kerja pertama di bidang pertambangan, saya sempat di Papua sana. Kerja kedua saya di Kalimantan, tambang juga batu bara waktu itu. Terus balik ke Pulau Jawa itu di dunia finance ya, dunia finance dari 0 sampai posisi terakhir BM, jabatan saya, ya orang saya BM. Nah, ketika posisi di atas itu saya merasa ini saatnya saya resign. Jadi ketika saya meninggalkan dunia kerja itu namanya tetap bagus, itu prinsip saya. Nah ketika keluar terus kita membangun ini ya. Oh, saya usaha ini dulu. Saya usaha peternakan ayam dulu. Sebelum ini. Ayam berapa tahun, Lek? Ayam itu sekitar 3 tahun 4 tahunan lah zaman dulu ya. Jebol juga. Nah, maaf Lek, ini jebolnya ini waktu usaha ayam kan sempat 4 tahun, otomatis sudah ada pengembangan dari usaha Lek. Itu apakah memang bangkrutnya memang belum laku atau memang sempat laku terus down? Sempat jaya juga tapi ya terus hancur karena mungkin akarnya nggak kuat ya. Awal-awal itu sempat merasakan manis gitu, terus kondisi harga turun. Nah pas turun itu berat Mas, karena kekuatan kita hanya 3 periode tanam, sedangkan naiknya harga di 5 periode tanam. Artinya kita nggak kebagian kenaikan itu. Oke, tapi nggak apa-apa, terus kita bangkit lagi, mulai jualan ini pelan-pelan. Alhamdulillah, seperti sekarang ini Mas. Masya Allah, 13 tahun Lek ya. Nah, kalau untuk usaha pertama Lek yang angkringan ini, apakah memang tempatnya langsung di Bumi Panyawangan? Langsung di sini. Langsung di sini. Kan langsung di sini. Sebelumnya ada juga yang di Jalan Sayang Lek. Itu beberapa cabang, ada beberapa cabang, Kota Baru, Padalarang ada dulu ya, gitu kena corona juga, terus di Sayang. Nah, sekarang ini ada di sini, terus di Cikalang situ ya, sama di Ciamis. Sekarang gitu total berapa cabang Lek? Ada 3. Ada 3 cabang. Nah, dari yang akhirnya banyak, mungkin kan saat itu kena COVID ya Lek. Corona, Lek memutuskan untuk efisiensi mengurangi beberapa cabang.
poinnya apakah memang awalnya adalah ini usaha yang di Bumi Panyawangan ini mensubsidi semua cabang atau memang semuanya hitungannya rugi, Le hanya mempertahankan 3 cabang aja, Le? Gini, jadi kalau waktu corona itu namanya corona ya, semua tahu lah kondisi berat banget. Oke, beberapa cabang yang sekiranya tidak potensial, artinya tidak potensial karena ada aturan-aturan ya, aturan-aturan yang membatasi, yang batasannya itu kelihatan nggak masuk. Ini kalau secara hitungannya udah kita tutup aja. Itu mana yang aturannya agak longgar udah kita teruskan. Salah satunya ini alhamdulillah, dan ini bisa bertahan sampai sekarang. Itu. Tadi kan Le bilang kan di COVID tentunya semua pengusaha, Le, ya. Semuanya. Nah, cuma Le itu Semuanya. mengalami tantangan yang begitu berat, pasti terjun payung semua. Nah, ketika saat COVID ada nggak sih, Le, strategi khusus ataupun tidak saat COVID, ketika usaha lagi down biasanya Le itu melakukan apa gitu? Manajemennya yang harus dibenahi. Itu kuncinya di manajemen. Ya manajemen keuangan, manajemen pemasaran, terus ya dalam mengatur pegawai semuanya. Jadi ternyata pelajaran manajemen ini semuanya berlaku. Iya. Alhamdulillah, ini makanya saya juga memperdalam itu juga sampai sekarang ini, makanya saya juga lanjut sekolah lagi mempelajari ini manajemen itu karena ternyata penting untuk sebuah perusahaan. Jadi tidak hanya sekedar berdagang ya, Le. Memang ada beberapa manajemen, contohnya manajemen karyawan, manajemen keuangannya, manajemen strategi promosi gitu ya. Nah, Le, kalau Le menerapkan kan, apakah usaha Le saat ini hanya Le dulu aja, ataukah memang ada usaha lain, Le? Ada beberapa usaha lain ya di luar ini juga ya, tapi udahlah kita ini aja angkringan di kelentengnya. Nah, Le, tadi kan bicara tantangan ya. Ketika Le ngadepin itu mental gimana, Le, saat lagi usaha jatuh? Nah itu konsisten. Maka kembali lagi konsisten ya, orang itu semangat konsisten, terus punya target. Oh, targetnya harus seperti ini. Nanti sebulan seperti ini, 2 bulan seperti ini, 3 tahun seperti ini, harus seperti apa, itu semuanya harus ada target. Kalau nggak ada target, berat juga. Kalau hanya berjalan mengikuti alur ya berat juga. Oh, jadi yang ada yang bilang kan, Le, kadang kuat kan, jalanin aja semuanya, ngikutin alur, malah jangan, Le, ya? Lah, kalau menurut saya ya jangan juga ya. Itu terlalu santai juga menurut saya. Karena orang usaha, orang bekerja itu ya harus ada target, harus ada capaian lah istilahnya. Harus ada sesuatu yang harus dicapai. Oh, tahun sekian harus gini, tahun sekian harus gini. Kan seperti itu. Kalau mengalir hanya biasa, ya mengalir akhirnya hasilnya kan gitu. Akhirnya jalannya ya apa adanya gitu. Nah, makanya kan seperti itu. Nah, Le, tapi saya penasaran, Le, ketika Le sempat usaha ayam dan jatuh, otomatis mental kan pasti ada ragu-ragu deh untuk mungkin membuat usaha lagi gitu ya. Apakah karena sebelumnya udah terbangun mental di usaha ayam? Nah, itu yang harus dibenerin, Mas. Gimana, Mas? Benerin, maksudnya gini. Ketika kita jatuh itu ya jangan ngelokro. Banyak orang jatuh terus ngelokro. Ngelokro itu apa ya? Patah semangat. Oh, ya. Aduh, jatuh jebol gini patah semangat. Saya juga ngalami jatuh hancur-hancuran, hancur lebur, berkeping-keping. Berat pasti berat. Tapi gimana caranya untuk bangkit? Nah, semangat ini harus ditumbuhkan. Semangat ini harus ditumbuhkan. Nah, kita bisa bangkit pelan bertahap ya. Nah, alhamdulillah. Seperti sekarang, kan gitu. Menemui proses sekarang, Le, ya? Iya. Nah, kalau andai kata dulu ngelokro kan nggak seperti sekarang, kan gitu, ya kan? Hanya meratapi aja, Le. Meratapi, nggak perlu diratapi. Itu jalan hidup. Jadi cerita, Le. Nah, Le, untuk modal usaha nih saya penasaran, Le. Untuk modal usaha, saat sempet jatuh minus lah katakan, Le, dan memulai usaha angkringan ini. Saya terus terang, Mas, dulu waktu jatuh itu saya ngalami ya, jual ayam 1 ekor, 2 ekor, dari pasar ke pasar, itu sesuatu yang menurut saya itu sangat berat banget. 1 ekor, 2 ekor dibawa ke pasar ya waktu itu di Jogja, sampai saya bisa jualan 5.000 ekor 2 hari sekali. 5.000 ekor. 5.000 itu proses antara 1 ekor, 2 ekor sampai 5.000 ekor itu berapa tahun? Sekitar 10 bulan. 10 bulan, Le? Ya. Enggak sampai setahun, 10 bulan. Nah, tapi saya penasaran nih, Le jualan ayam tadi bilang 1 ekor 2 ekor. Sementara kita tahu nih mungkin cuan friends, pendidikan Le ini kan ya lumayan gitu, Le. Kenapa, Le? Ya kan udah aman kerja nih. Kenapa harus mau nih nurunin? Hidup itu harus ada tantangan. Hidup itu ada tantangan. Kalau kerja ya kerja kan gitu-gitu aja ya, Mas ya. Nanti ada batasan usia terus pensiun. Ya.
Nah ini kalau menurut saya ya, ini namanya juga sarjana ya. Harusnya berpikirnya kan jauh beda dengan yang lain kan gitu. Nah itu prinsip saya yang saya pegang. Kalau kita sarjana, berpikirnya harus ya seperti sarjana, beda dengan yang lain. Nah kan gitu. Intinya berani buat mulai lah ya. Ya, jangan jadi pengikut ya. Nah, jangan jadi pengikut. Ya, kita itu harus jadi pelopor. Awal menjadi pelopor. Ini termasuk saya itu ya. Kayaknya kalau menurut pengamatan saya itu termasuk pelopor angkringan di Bandung Timur. Ya betul. Kayaknya belum ada. Zaman dulu saya buka itu belum ada. Baru saya. Belum ada yang level standar, satu di ruko, kedua punya bakmi yang memang khas Jogja ya, Le? Ya. Jadi itu seperti itu ya. Saya dulu ngamati kira-kira gimana ya. Tapi saya hitung-hitung masuk lah gitu karena saya melihat oh iya ya kok. Kawasan penduduk padat juga ya gitu. Dulu banyak pertanyaan juga. Mas kok di ruko jualan angkringan ya? Ya. Itu apa kok dibakar, gorengan dibakar, ini dibakar. Nah, ini saya bilang ini ciri khas kita. Ini ciri khas kita. Apakah yang tanya itu beli? Enggak juga. Enggak beli, hanya nanya. Pernah suatu saat ada orang bilang, itu nasi kucing itu yang gimana gini untuk pakan kucing atau gimana? Yang paling lucu itu adalah ketika ada orang kehilangan kucing mencari ke sini karena ada nasi kucing. Dikiranya mungkin karena di sini ada nasi kucing kan, di sini ada nasi kucing itu terus Mas lihat kucing nggak gitu. Saya kan bingung maksudnya gimana, apa karena saya jualan nasi kucing atau gimana? Jadi tantangan hal-hal yang nyeleneh di awal-awal malah jadi cerita lucu juga. Loh iya, akhirnya sekarang ini ternyata gini. Ya karena kita awal di sini orang belum tahu apa yang namanya nasi kucing, apa yang namanya angkringan kan nggak tahu. Lain seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan di mana-mana banyak ya. Berarti saat itu memang literasi aja belum nyampe ke market ya, Le? Belum tahu, benar-benar belum tahu. Nah, Le, tadi masih belum kejawab nih, Le. Saat Le ngebuka angkringan ini, kurang lebih bermodalkan besar banget nggak sih, Le? Nggak. Modal angkringan itu nggak besar ya. Terjangkau lah, bagi semua terjangkau. Intinya kalau menurut saya, apapun ya, usaha apapun ya, semangat itu tadi konsisten. Intinya seperti itu. Manajemennya harus bagus. Manajemen apa? Ya itu tadi yang saya sebutkan di awal ya, manajemen keuangannya, manajemen pemasarannya, marketingnya kan ya. Ya itu tadi. Nah, itu harus bagus. Kalau nggak bagus udah hancur. Kasih. Nah, Le, boleh nggak kasih tips buat cuan friends nih yang lagi nonton, gimana sih cara memulai dan cara ngumpulin nekat berani tuh, Le? Mental beraninya buat ya udah buka usaha walaupun kecil, buka dulu gitu, Le, buat cuan friend, Le. Ya, jadi gini teman-teman ya, intinya kita lihat dulu pasar kita itu mau buka apa, pasar kita seperti apa ya. Ini berlaku tidak hanya untuk jenis kuliner ya, kuliner ya, apapun. Kita lihat dulu, kita pelajari, kita mau buka apa, pasarnya seperti apa. Dari situ kita jadi tahu mau melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, nanti pasti jalan. Gitu. Dan satu lagi, Le, biasanya yang baru mulai kan pikirannya karena melihat mereka influencer itu langsung kaya. Sementara ketika cuan friending ngejalanin, kok sebulan, 2 bulan, 3 bulan sepi nih. Apakah memang ngerasa gagal dan akhirnya berhenti? Menurut Le gimana, Le? Sama. Saya juga mengalami hal yang sama ya. Dulu saya mengalami hal yang sama. Jadi awal-awal ketika kondisi misalnya sepi ya, namanya awal juga sepi lah wajar. Saya pelajari ini kenapa sih? Sampai saya bingung. Saya pelajari gimana dengan kondisi yang lain, gimana gini. Jangan-jangan saya yang paling sepi sendiri. Kita koreksi lah. Tapi tetap kita ada koreksi, introspeksi terhadap kualitas apa yang kita jual. Itu kita introspeksi, kita benahi semuanya. Termasuk pelayanan kita benahi semuanya. Lah itu kunci dasarnya. Kalau awal sepi wajar, tapi tetap harus konsisten. Kembali lagi ke kunci awal, konsisten. Nah, cuan friends dari tadi like dulu pokoknya ketika memang jalanin usaha tentunya di situ ada tantangan dan proses ya. Ya semuanya pasti wajar. Tapi gimana caranya kita nggak berhenti dan tetap konsisten buat ngejalanin? Ditambah evaluasi. Pasti harus ada evaluasi itu, bahkan setiap bulan saya evaluasi. Sampai dengan udah titik 13 sampai tahun sekarang ini, semua saya evaluasi. Evaluasi itu evaluasi apa? Evaluasi ke karyawan, mulai dari evaluasi dari depan masa
sampai ke nyuci piring belakang, semua kita evaluasi. Ada keluhan apa, ada komplainan apa, terus apa yang harus kita benahi untuk bulan depan. Ya, itu yang kita evaluasi setiap bulan. Ya, ketika kita habis tutup buku, kita ngumpul semua pegawai, ngobrol-ngobrol. Apa keluhanmu, apa komplainan dari pelanggan, apa kita benerin. Oh. Jadi walaupun titik sampai 13 tahun ini yang harusnya usahanya kan tinggal berjalan lancar, Ya. tetap evaluasi tetap berjalan ya. Tetap, ya. Nah, menurut Lene, bagaimana sih kalau tipsnya Lene ya? Ya. Bagaimana cara mendidik anak-anak Lene ya, yang jatuhnya menjadi staff Le lah di sini agar bisa berkembang Le, mengikuti parameter atau standarnya Le untuk dapat menyajikan makanannya standar Le. Apalagi kan Le ini masak ya Le. Ya, saya bisa masak ya dari dulu. Jadi gini, dengan adanya evaluasi yang setiap bulan itu, nah kita jadikan itu nanti SOP seperti apa, SOP-nya seperti apa. Oh gini, misalnya bagian masak. Ya SOP-nya seperti ini, masak dia gini, takarannya seperti ini, ketemu tamu seperti ini, ya terus bagian di pelayanan situ, semuanya ada aturannya, ada SOP-nya masing-masing. Nah dari situ ya terciptalah seperti sekarang pelayanan. Misalnya kan ini tidak identik ya. Misalnya ada pengunjung datang, monggo pinara silakan. Ketika mereka pengunjung keluar, pembeli keluar, matur nuwun atau terima kasih. Ya, itu harus. Itu sudah menjadi kayak trademark sini ya. Kayak saya dengan trademark. Kan bahkan saya sendiri sampai hari ini, sampai detik ini kan masih. Oh iya. Ya. Jadi cuan friend ownernya nih tetap setiap malam kadang nongkrong di bangku ini. Sambil menyapa tamu-tamu. Ya, kecuali kalau ada kegiatan yang lain di luar kota atau di mana ya. Kalau enggak mah tetap saya di sini, tetap saya menyapa tamu. Dari A sampai Z semua tamu kita sapa. Bahkan beberapa tamu saya dulu dari yang awal dulu ya. Dulu mereka pacaran di sini, masih kuliah di sini. Sekarang mereka bawa anak 2 ke sini. Masih seperti itu. Udah jadi pelanggan setia. Sudah jadi. Waduh, lama nggak ketemu tiba-tiba udah bawa anak 2. Nah, gitu ke sini. Luar biasa. Salah satu angkringan yang punya momen cerita bagi penikmat ya gitu ya. Nah, Le, satu lagi saya penasaran Le. Di sini kan menunya banyak banget. Apalagi khas banget ini adalah bakmi Jawanya. Nah, menurut Le, menu-menu apa saja selain bakmi Jawa nih yang menurut saya yang menjadi andalan dari angkringan Lekdul? Selain bakmi godok ya, memang kalau bakmi godok memang spesialnya di sini ya. Ini bakmi rebus atau bakmi goreng. Ada menu namanya rica-rica tulang. Rica-rica tulang? Ya, rica-rica tulang ayam ya. Jadi tulang ayam itu kita masak pedas manis, ya. Pedasnya itu sesuai menyesuaikan keinginan selera pembeli lah. Ada levelnya lah. Silahkan mau pedasnya. Nah itu spesial edisinya di sini. Itu karena jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas banget. Itu dicari. Bahkan untuk yang beli besok itu kadang sampai sekarang ini hari ini sudah order dulu, WA dulu. Itu saking spesialnya. Rica-rica tulang ya, Le? Tulang ayam ya. Rica-rica tulang ayam. Itu bener-bener. Terus apa lagi, Le? Selain itu? Itu selain itu. Kalau makan itu ya, bakmi ya. Bakmi godok, ada bakmi goreng, ada nasi godok, nasi goreng, magelangan. Rica-rica itu tadi. Minuman Le sekarang. Nah, kalau minuman ada sekitar 30 macam minuman. Ini apa nih Le? Ini yang saya pesen ini, yang saya pingin ini kan tiap sore saya itu. Monggo Mas, pinara Mas. Ya. Ini namanya empon-empon. Empon-empon. Apa itu empon-empon? Ini isinya serai, jeruk nipis, jahe, kunyit, lada. Ada ya. Terus di dalam sana isinya itu air yang untuk mengguyur ini. Ini ada kapulaga, ada daun pandan, ada cabai are, cabai puyang kalau orang Jawa bilang cabai puyang gitu ya. Terus apa ya? Enggak, jadi airnya itu nggak sekedar air jahe kan? Enggak. Ini ramuannya khusus ya. Cuan Fred ya. Oh, ini rempah-rempah, murni rempah dan enak banget. Ini bisa ngeluarin masuk angin ya. Oh. Enggak pakai jam-jaman. Herbal ini. Coba saya seruput. Mantap jiwa. Ini memang bener-bener enak sih. Makannya nggak bohong nih ya teman-teman nih, kalau emang Cuan Friend datang ke sini nih pasti insya Allah selalu rame. Atau lagi ini kan mungkin lagi hujan ya, kita syuting lagi hujan, biasanya nih sampai di depan-depan nih pada gelar tikar untuk nyicipin atau makan dari menu-menu khas angkringan Lekdul ya Le ya. Nah Le, tips boleh Le kasih pesan terakhir Le buat ke Cuan Friends ya untuk
nguatin mental biar berani ngebuka usaha lab? Ya kuncinya yaitu tadi ya, tetap semangat ya, tetap semangat, munculkan ide-ide brilian kalian. Jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal, harus dicoba. Gagal itu wajar, tapi bangkit itu harus. Nah, itu kuncinya. Wajar tuh, gagal itu wajar, nggak masalah. Itu luar biasa banget. Nah, Le, kalau cuan friends yang mungkin nonton video ini nih, apalagi khusus mungkin wilayah Bandung Timur atau masih wilayah Bandung lah, ini alamatnya ada di mana dan bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Le? Oke, alamatnya ada di Perumahan Bumi Panyawangan, Ruko nomor 41 Cilenyi Bandung ya. Di situ ada tulisannya. Perumahan Bumi Panyawangan, Ruko nomor 41 Cilenyi Bandung. Nah, nanti kita juga taruh alamat lengkapnya di bawah. Ada media sosialnya juga lah ya. Ada. Apalagi tadi kita sempat lihat dulu sempat live TikTok nih. Ya? Itu mengikuti zaman, ya? Perkembangan zaman. Ya sambil inilah promo-promo ya. Sambil promo-promo kita ikutin aja. Wah, luar biasa nih, Le. Tetap jiwanya masih muda banget. Oke, sekali lagi, Le. Makasih banyak atas waktunya, Le. Ya. Makasih nih kita udah dikasih kesempatan buat wawancara langsung sama Legdul, owner dari angkringan Legdul. Oke, Le. Sekali lagi makasih banyak, sukses selalu. Sama-sama. Buat angkringannya. Ya. Oke, cuan friend, kalau suka sama video ini jangan lupa di like, komen, juga subscribe. Dan juga jangan lupa kalau memang kamu ada punya rekomendasi tempat lain bisa tulis di kolom komentar atau email ke kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.